Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu, Lur, sambil melihat pemandangan di depan. Ini tiap hari rutinitas kerja, Lur, berangkat bikin konten dan juga berangkatnya kerja terkadang di sore hari, Lur. Ya mana yang sempat dulu lah satu hari itu, ya kan, ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah lah saudaraku, dan doakan selalu mendapatkan bahan untuk diceritakan. Karena hampir 1000 video rasanya, Lur, tapi subscribe-nya masih rendah gitu loh. Yang belum subscribe monggo subscribe-nya. Kita di sini sharing, ya, berbagi pengetahuan lah tentang akhir zaman, tentang Saidro Piningit yang kita tunggu-tunggu selama ini, ya toh. Bukan hanya kita yang menunggu, tapi nenek-nenek moyang kita yang terdahulu pun menunggu. Juga para nabi juga menunggu sebetulnya bagaimana nanti sepeninggal nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bagaimana ini nanti perjalanannya gitu loh, ya toh. Perjalanan atau kiprahnya atau sepak terjangnya nanti di akhir zaman. Karena semua, ya toh, sini semua menantikan sang pemimpin ini, pemimpin akhir zaman, penutup zaman, penutup dunia. Karena terakhir Rasulullah kan rentangnya kan 1500 tahun, hampir 1500 tahun, ya kan. Banyak kejadian atau perubahan yang terjadi di dunia setelah Rasulullah, ya kan. Kan banyak kejadian-kejadian dan perubahan zaman hingga terakhir abad ke-20 zaman kita ini, ya kan. Zaman kita ini, bayangkan 1500 tahun Allah tidak mengutus, memang yang terakhir memang tidak mengutus siapapun, ya kan. Hanya wali-wali Allah lah, ya, para wali-wali yang ada di dunia dan juga di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo, kan itu. Sebetulnya sebelum Wali Songo kan juga ada banyak yang penyebar agama Islam, tapi yang kita ketahui, yang kita pahami, ya Pak, banyaknya itu ya Wali Songo itu, ya Pak. Setelah itu nggak ada lagi hingga sampai saat ini, ya Pak. Seperti itu loh. Bayangkan 1500 tahun, dan ini adalah yang terakhir. Insya Allah terakhir sudah nggak ada lagi, karena kampiun kejahatan atau sumber kejahatan, rajanya kejahatan ini akan turun nanti, akan ikut serta, ya kan? Iblis maupun Dajjal itu akan turun, loh. Tapi memang iblis nggak bisa dibunuh. Iblis atau Azazil nanti dibunuh yang terakhir setelah dunia ini kiamat. Hancur, sudah semuanya hancur, tinggal malaikat Israel itu, ya toh. Malaikat Israel itu yang dengan Azazil ini, gitu loh. Maka ditugaskanlah oleh Allah untuk mencabut nyawa Azazil itu. Dan waktu dicabut, iblis kan lari-lari kemana-mana, ya toh, berlari-lari kemana-mana. Namanya iblis, yang namanya hidup pasti akan mati. Hanya Azazil yang diabadikan oleh Allah untuk menjadi ujian buat kita semua, umat manusia, yaitu penguji, seperti itu, Lur. Nah, waktu penyabutan nyawa itu yang dikejar oleh malaikat Israfil itu lari-lari, Lur, menghilang, ya, dikejar namanya malaikat Israfil, ya toh. Dikejar kemanapun lari, dikejar hingga ditarik nyawanya itu oleh malaikat pencabut nyawa. Teriakannya itu, waduh, seantero langit, karena yang terakhir semua malaikat sudah nggak ada, sudah dicabut semua, para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain, jin, manusia, yang hanya tinggal Azazil ini.
gitu loh. Tinggal Azazil ini loh. Nah, waktu dicabut itu, waduh, suaranya, teriakannya seperti itu. Nah, setelah Azazil dicabut, maka Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa ini mencabut nyawanya sendiri. Nah, pada saat itulah pencabutan nyawanya sendiri, malaikat Israel ini tahu dan mengerti ternyata sesakit ini nyawa itu dicabut, ya kan. Manusia malaikat Israel pencabut nyawa menyabut nyawanya sendiri, itu sambat ya, mengeluh, apalagi kita ya kan, saking kerasnya, saking sakitnya, ya kan? Malaikat Israel pun mengatakan demikian itu nanti, saking walaupun dicabut pelan-pelan, saking kerasnya, saking sakitnya, mencabut nyawanya sendiri. Setelah itu semuanya sudah nggak ada, hanya tinggal Allah. Allah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha satu, seperti itu loh. Oke, kembali ke topik ini, kembali ke topik yang ini semua kita ketahui atau banyak yang menanti kehadiran beliau ini, atau termasuk ya insya Allah kemungkinan besar, ini kemungkinan besar insya Allah akan hadir di zaman kita, insya Allah. Nah, seperti itu loh, di zaman kita lah ini nanti akan hadir, insya Allah. Mudah-mudahan itu terjadi di tahun ataukah tahun ini, akhir tahun ataukah awal 25 tahun 2025, Allah alam, tidak ada yang tahu. Dan kemunculannya ini pun juga menjadi pertanyaan besar ya, buat kita. Bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh dunia, ya kan. Penasaran lah munculnya itu di mana. Tapi yang jelas saya mengatakan insya Allah 90% itu di Nusantara. Hanya terakhir kita lah, atau di negara yang lain sudah sudah menjadi pemegang pemimpin Islam, Arab, terus Mesir, yang terakhir Turki Utsmani itu, yang dimana 100 tahun kita lalui, yaitu 1924. Kawasan Arab atau Timur Tengah, Eropa pun sudah, hanya Asia yang belum gitu loh. Nah, yang Asia yang belum ini kemungkinan besar muslim terbesar di negeri kita adalah muslim terbesar di negara ASEAN, Asia Tenggara adalah di sini, di Nusantara ini, ya kan, 90% itu. Maka dari itu semua merujuk alim ulama dari Palestina yang sampai itu, waduh, saya lupa namanya, hingga mengalami kebutaan atas penyiksaan dari Israel, ditahan dan keluar, dan sempat ke Indonesia dan mampir ke Yogyakarta, masjid apa itu, Jagakaryan apa itu, dan menyampaikan kalau disinilah tempatnya, di Nusantara atau di Indonesia inilah akan lahir atau muncul pemimpin akhir zaman. Dan banyak lagi alim ulama itu yang mengatakan demikian, semuanya merujuk ke sini, ke Nusantara, karena semua negara pun pernah diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia, yaitu agama Islam ini memimpin dunia pernah. Nah, hanya tinggal ASEAN saja yang belum. Ya, di sini inilah muslim penduduk terbesar di Asia, ya, dan muslim terbesar di Asia, hampir 90% lebih. Bagaimana kita ketahui Islam kita ini yang asli diserang berbagai macam cara, berbagai cara, dari dalam, dari luar, dari manapun lah, dari segala penjuru. Kita ini diibaratkan sebuah hidangan, ya toh, sebuah hidangan yang siap disantap, seperti itu. Alhamdulillah, karena kita banyak yang keimanan kita kuat, yang tak mudah tergoyah, ya. Alhamdulillah kita bersyukur lur, karena banyak wali-wali di Nusantara ini, atau wali kutub, bahkan lebih dari 5
kalau di Nusantara Indonesia itu. Kalau di tiap negara kan hanya 2 atau 3. Kalau di Indonesia ini lebih dari 5 wali kutub yang menjaga Nusantara. Itu lur. Kalau saya ketahui, yang saya rasakan, bukan ketahui, yang saya rasakan ini lebih dari 5 wali kutub yang berada di Nusantara. Karena apa ya, mungkin oleh Allah memang ditempatkan di sini, karena di sini nih tempatnya nanti bangkitnya Islam akhir zaman itu di sini ini, ya kan. Ada apa ya, semuanya sudah, ya kan? Hanya di sini nih, nah, di Nusantara ini yang belum.